Baik, ini dia ya. Inilah dia tadi kalau kita perbesar tadi, kalau kita perbesar ini, maka dia menjadi begini dia. Ini adalah fosfatnya, ini adalah gulanya. Fosfat dan gula berperan sebagai ibu tangga, dan ini adalah basa nitrogennya. Ini adalah guanin berikatan dengan sitosin dihubungkan oleh 3 atom H, adenin dengan timin dihubungkan dengan 2 atom H. Maka antara satu tangga tali dengan tangga tali yang lain saling berhubungan yang dihubungkan oleh 2 atom H. Maka jika kita lihat ada berapakah di sini, ada berapa nukleotida kah di sini? Maka satu nukleotida itu adalah 1 fosfat, 1 gula, 1 basa nitrogen. Ini ada satu nukleotida. Baru 2 nukleotida, 3 nukleotida, 4 nukleotida, di sebelah sini 5 nukleotida, lalu ini 6 nukleotida, lalu sini 7 nukleotida, lalu sebelah sini 8 nukleotida. Berarti ada 8 nukleotida. Ada berapa nukleosida? Nukleosida itu adalah gula, basa nitrogen tanpa fosfat. Berarti hanya ini 1 nukleosida, 2 nukleosida, 3 nukleosida, 4 nukleosida, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 nukleotida dan ada 8 nukleosida. Itu dia ya. Inilah susunan basa nitrogen pada DNA. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, yaitu tentang replikasi DNA. Replikasi DNA itu adalah cara untuk memperbanyak DNA. Jadi DNA itu bisa diperbanyak dengan berapa cara? Bisa diperbanyak dengan 3 cara. Yang pertama disebut dengan replikasi DNA, yaitu konservatif. Double helix ini misalkan adalah DNA yang lama. Cara jika terjadi penggandaan secara konservatif, maka yang dilakukan adalah double helix yang lama tidak terpisah, langsung terbentuk 2 buah double helix yang baru. Ini kan double helix yang lama. Double helix yang lama tetap, langsung terbentuk 2 buah double helix yang baru. Maka dari 1 double helix menjadi 2 double helix. Artinya adalah replikasi DNA bertujuan untuk menggandakan atau memperbanyak DNA dari 1 menjadi 2. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah semi konservatif. Double helix yang lama itu memisahkan diri pitanya. Ini kan yang lama kan yang biru, ini yang biru. Maka pertama-tama yang lama ini akan memisahkan diri, maka 1 yang biru di sini, 1 yang biru di sini. Dan pita yang lama mendapatkan pasangan pita yang baru. Inilah yang baru itu, yang merah mendapatkan masing-masing. Berarti kan menjadi 2 buah pita yang baru. Sedangkan yang ketiga adalah teori dispersif. Double helix yang lama terputus-putus ini, terputus, lalu potongan tersebut memisahkan dan membentuk yang baru, bersambung menjadi DNA yang baru. Datang yang baru disambung-sambung sehingga terbentuklah DNA yang baru. Berikutnya adalah RNA. RNA itu adalah sama seperti DNA. Yang membedakannya hanya adalah RNA itu, kalau DNA tadi kan itu double helixnya atau ganda. Kalau RNA itu hanya satu ini, hanya satu, tidak ganda, dia hanya 1 pita. Lalu dia pendek. Kalau DNA itu bisa sangat panjang, kalau RNA itu pendek. Lalu yang membedakannya yang lain adalah komponennya sama-sama disusun oleh polinukleotida, tetapi perbedaannya dengan DNA terletak pada basa nitrogennya. Kalau pada basa nitrogennya DNA tadi adalah timin dan sitosin, kalau dia RNA adalah urasil dan sitosin. Maka cara membedakan rantai DNA dan RNA yang paling gampang adalah jika kamu menemukan huruf T, timin, maka itu pasti adalah rantai DNA, dan jika kamu menemukan huruf U, itu pasti adalah rantai RNA. Itu dia ya, itu yang membedakan basa nitrogennya. Maka RNA ada 3 tipe, yaitu RNA duta, yaitu membawa kode genetik ke ribosom.
RNA ribosom disingkat dengan RNAR, komponen utama ribosom, dan RNA transfer. RNAT pembawa asam amino ke ribosom, pembawa transfer ya. RNA duta disingkat dengan RNAD, atau kadang-kadang disebut dengan mRNA atau RNAD, rRNA, tRNA, gitu ya. RNA duta, RNA ribosom, RNA transfer, itu dia ya. Lalu kita lihat perbedaan antara DNA dan RNA. Yang pertama, DNA, RNA, gulanya adalah deoksiribosa, ribosa, D, huruf R. Lalu basa nitrogennya adalah adenin, guanin, timin, sitosin. Kalau ini adenin, guanin. Kalau purinnya sama-sama, pirimidinnya yang berbeda. Kalau RNA adalah urasil, kalau DNA adalah timin. Kalau DNA dia itu rantai panjang, ganda dan berpilin atau double helix yang panjang, sedangkan RNA rantainya tunggal dan pendek, tidak berpilin, hanya satu ya. Lalu letaknya, DNA biasanya ditemukan di dalam nukleus, kloroplas dan mitokondria, sedangkan RNA ditemukan di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas dan mitokondria. Kadarnya DNA itu tetap, RNA kadarnya tidak tetap atau berubah-ubah. Ya, itulah perbedaan antara DNA dan RNA. Maka pelajaran kita atau pertemuan kita hari ini kita membahas sampai ke komponen yang dua ini dulu, yaitu DNA dan RNA. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke komponen yang lain, yaitu gen dan kromosom. Demikian pelajaran kita hari ini. Ibu berharap pelajaran ini atau video ini dapat membantu kamu di dalam belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.